Hai, balik lagi sama Kun dan kali ini kita bakal bahas hero infanteri baru, terutama hero TC dulu ya, karena lumayan panjang mungkin pembahasannya. Yang nungguin replay AR mungkin sabar dulu, mungkin baru keluar minggu depan karena banyak yang perlu dibahas, terutama hero-hero baru dan konten kesukaan kita dan mungkin yang paling tunggu-tunggu ya, hero review. Jadi langsung aja, pertama kita mau tahu dulu update apa yang kemarin bisa makan sekitar 800 MB ya, kurang lebih segitu data ya. Di sini aku ringkas aja secara cepat. Yang pertama bakal ada event baru Jungle Crisis yang mekanismenya nggak aku bahas sekarang, nanti aja kalau udah keluar eventnya biar kelihatan juga ya UI-nya biar lebih kebayang. Terus yang kedua ada 2 hero infanteri baru yang bakal keluar di TC atau All Star Night 29 Desember mendatang. Selanjutnya ada event Christmas atau Natal The Winter Aurora yang bakal mulai 18 Desember, entah hari apa tapi minggu ini atau hari Senin kayaknya. Terus ada Squad Equipment Optimization Upgrade. Ini tuh kita sekarang udah bisa ngelihat detail equipment orang lain, dan kalau matchmaking ada event gitu, misalkan event apa ya yang butuh ranking kayak event Island Raid, AR, kan itu ada fase matchmakingnya. Sekarang squad equipment ikut diperhitungkan dan itu berdasarkan troop tier juga. Jadi kalau misalkan T6 perhitungannya full, kalau T5 ke bawah lebih dikurangin, jadinya dapat musuh yang lebih mudah, harusnya seperti itu. Nanti kita lihat yang nomor 4, terus yang nomor 5 itu Garrison. Sekarang kita bisa atur setnya, ada banyak. Jadi kalau misalkan squad kita hero-nya dipakai di field dan gak ada yang gantiin, bisa digantiin sama hero yang lain yang udah kita setel. Terus yang ke-6 kita bisa ambil title sendiri secara otomatis di Metropolis. Nah ini mungkin sangat berguna banget buat presiden dan yang gak suka tidur itu tuh. Kalau di sini yang gak suka tidur kayaknya myself atau Wixi ya, itu luar biasa di sini banyak lah. Terus ada bug fix dan optimization. Oke. Lanjut ke ini dulu ya, sebentar ya. Kalau kalian mau langsung ke hero reviewnya boleh skip. Di sini aku pengen kasih tunjuk. Kalau kalian penasaran dengan squad equipment ya, di sini ada total squad equipment might dan kalian bisa lihat secara langsung sekarang di tanda kacamata besar ini equipment punya orang gitu. Ini di region ini yang paling banyak total squad equipment-nya itu ada TMK7 dan Angel di sini, whale-nya ya. Dan yang lain nih masih ada. Tapi kalau kalian lebih pengen lihat yang lebih wow lagi di World Rankings, lalu kita cari total equipment might. Di sini aku sempat lihat juga kemarin total 17,8 juta, sampai counternya aja error kemarin ya. Si might-nya kemarin counter sininya error nih. Nah, ini error kemarin. Dan kita bisa lihat dia punya kuning semua dan dia whale itu nanti kita bakal lebih bahas lanjut. Mungkin kalau kalian butuh pembahasan tentang kenapa banyak yang memilih damage reduction dan damage ini. Ini memang dia ngambil semua damage reduction tuh. Bahkan ada yang riders full semua nih. Wow. Nih, nanti kita bakal bahas tentang itu, tapi kalau kalian penasaran boleh langsung lihat dulu ke sini. Terus itu tentang squad equipment. Selanjutnya ada lagi tentang garrison. Nah, kalian bisa garrison sini terus tanda gear di sini. Nah, kalian bisa setel garrison preset atau ya kombinasi hero yang mau kalian pasang buat garrison. Kok bisa ya beda hero, soalnya kalau misalkan kalian lagi di field dan gak ada yang jaga, bisa kalian jagain pakai hero itu. Nggak terlalu penting sih kalau untuk ini. Selanjutnya ini tentang title. Kalian bisa ke Metropolis. Mana Metropolisnya? Ini ya, yang nomor 5 di region kalian, dan kalian bisa tinggal klik dan ada tanda warna merah kayak gedung ini ya, gedung pemerintahan. Dan di sini kita bisa lihat ada gear di sini bahwa udah disetting sama presiden kalau kita bisa minjem title instruktur, engineer, profesor dan scavenger. Di sini bisa di-approve dan minimal untuk pakainya itu shelter level 16 dan disetel sama presiden maksimal pakai 2 menit untuk instruktur, engineer dan profesor, scavenger 10 menit gitu ya. Nah, di sini nih bisa kalian tinggal pencet yang kayak tanda kertas dan tinta dan bisa apply itu. Dan ada waktunya 2 menit nih kalau misalkan mau minjem ini. Dan kalau misalkan mau minjem scavenger 10 menit dan dia otomatis, harusnya seperti itu sih. Aku belum pernah nyoba, tapi kalian bisa coba aja tinggal apply, harusnya bisa langsung sih. Atau mau coba
Ya boleh sih. Coba misalkan yang paling nggak kepake aja engineer ya apply coba. Apply apakah langsung apa harus nunggu dulu? Itu 639 sampai 641. Oh, berarti dipasin tuh. Baru bisa dapat nanti 639. Sekarang 637. Di sebelah kanan ada UTC 12/17. No, 637 nanti baru dapat 639. Ini udah dapat nih. Udah dapat. Bentar. Oh, udah dapat ya. Mungkin harus di-refresh dulu, keluar masuk lagi. Berarti dia langsung dapat sampai 639 tuh ya. 639. Nah, ini kalau misalkan tanda di bawah ini kalau mau apply lagi waktunya mulai dari segitu. Oke. Kayak gitu ya mekanismenya, langsung dapat ternyata ya. Mantap. Selanjutnya langsung ke hero ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kalian scroll ke bawah, waduh, hero yang masih belum ke-unlock masih banyak. Aku belum, ya sekarang udah jarang lah ngekoleksi hero ya, karena susah dapatnya. Dulu mah semua hero dikoleksi ya, walaupun dipakai nggak dipakai. Tapi ini mumpung infa dan hero-nya tuh aduh kece, bukan kece sih, cantik ya. Good looking dan dulu sih rindu selalu ngebaca si ini ya, si story atau background hero-nya. Ya tapi sekarang, oh ini ada spreading with ganja. Oh ya oke. Kalian bisa baca story-nya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan selamat datang Sakura Garden Caretaker ke dalam game. Dan di sini ada beberapa skill hero yang mantap-mantap ya. Kalau aku sempat ngeliat kemarin, untuk skill satunya ini secara sederhana mirip Miyamoto. Dia bisa nyerang 3 enemy squad langsung dalam area semi sirkular, yang artinya setengah lingkaran ya. Yang mana damage-nya 14.500, berkurang 15% setiap additional target yang kena. Terus kalau nggak garrison, skill satu ini ngasih 50% chance, punya 50% chance buat nge-trigger heavy strike yang ngasih peningkatan damage sebesar 25% pada attack saat itu. Ini agak tricky juga sih. Attack saat itu tuh pas beneran langsung skill itu dipakai dan skill itu udah nambah damage-nya sebesar 25%, atau setelah pakai skill 1 baru aktif. Kayaknya sih harusnya kalau current attack berarti 50% chance-nya itu sebelum rage skill-nya itu jalan, dia udah nimbang-nimbang 50% chance-nya itu. Jadi ketika ngasih rage skill harusnya udah nambah 25% damage tuh. Dan ini yang ngebuat pusing sih, milih antara hero Sakura ini dengan hero Salt Bay ya. Yang bakal kita bahas selanjutnya, tapi ini dua-duanya hero value kalau aku bilang. Skill 1 udah, skill 2. Nah ini nih yang tricky dari Sakura ini, kalau kalian nggak kayak cuman mau nge-awaken tanpa dapetin si weapon, ini sayang. Tapi kalau misalkan bisa dapet weapon, ini hero ini maksimal. Walaupun nggak ada travel speednya. Ntar kita lihat skill 2-nya ini nggak kepake kalau kalian bukan player rally dan kalau kalian nggak transcendit dia. Nah ini yang penting ya. Skill 2 ini ketika rally ningkatin infantry squad attack sebesar 40% dan damage ke rider squad nambah 8%. Ini sih ya harus dipertimbangin banget ini. Kalau nggak ya seperti yang aku bilang tadi lah pokoknya. Aku nggak mau ngulang-ulang deh biar nggak lama. Terus skill 3-nya, nah ini infantry squad HP nambah 30% dan setiap 15% squad size yang hilang, misalkan dari 100.000 berkurang 15.000 squad kita karena dia di attack musuh, berarti basic attack damage yang kita terima berkurang sebesar 4% kalau udah maksimal nih. Dan ini bisa nge-stack sampai 6 kali, berarti bisa sampai 24% pengurangan damage basic attack-nya ya dari musuh. Tapi sih itu efek nggak terlalu gimana-gimana ya. Ya kalau berguna kalau di swarm aja sih paling efektifnya. Tapi kalau nggak di swarm ya nggak terlalu. Tapi HP-nya lumayan 30%. Nah yang penting ini yang ini nih, defense. Sekarang hero infantry kembali dibangkitkan oleh developer jadi hero yang benar-benar tebal gitu sekarang. Karena dari kemarin ngasih hero infa tuh attack semua gitu. Kayak Boyd. Aku merasa nggak sih kalau pakai Boyd di field bukannya untung malah rugi. Aku selalu rugi walaupun ngasih squad equipment 4,5, bukan squad equipment, armament 4,5 juta ke Boyd di field.
jauh jelek daripada make Alien Vault ya. Ini ya karena nggak ada ininya sih, karena nggak ada defense-nya jadinya keok gitu atau kurang damage ya. Ya gitulah. Nah, di sini kita dapat infantry squad defense 40% kalau nggak lagi garrison, dan kalau target kita pas lagi nge-rally, terus target kita si towernya itu yang nyerang ada lebih dari satu, rage recovery kita nambah 8% ya kecepatannya. Nah, ini juga. Jadi kalau misalkan kita player field itu yang kepake cuman 30% HP, yang ini sama yang ini. Defense 40%. Skill 2 nggak kepake, skill 1 kepake juga sih. Tapi ya ini yang harus dipertimbangin sama South Bay. Masalahnya South Bay punya ini juga. Nanti kita bahas besok. Terus untuk efek skill awaken-nya sih mirip kayak mekanisme Stella sih ini tuh. Jadi setiap kali dua heavy strikes itu ke trigger, yang tadi 50% chance itu skill punya kesempatan buat nge-trigger heavy strike. Nah, kalau misalkan 2 kali aktif, kita ngasih additional damage ke target musuh kita sebesar 9.000. Ini oke. Bagus. Ya, bagus. Cuman yang aku pertimbangin ini kalau misalkan mau nge-awaken saja tanpa transcendit lebih bagus South Bay mulu, Julian. Yang mana ntar kita bahas besok tentang Julian. Nah, untuk transcenditnya sebentar sebelum transcendit kita bahas dulu si weaponnya. Ada Akatombo, yang mana Akatombo ini bagus weaponnya ya, super weaponnya. Infantry squad damage bisa nambah 3% selama 15 detik ketika Sakura make rage skill ya, dan bisa di stack sampai 10 kali loh. Jadi kasih rage skill 3%, squad damage nambah, rage skill lagi 6%, 9%, dan efek itu bertahan hanya 15 detik ya. Jadi kalau misalkan nge-stack tapi durasinya udah beres ya itu bisa dihitung lah, beda lagi itu. Jadi maksimal ini bisa sampai 30% squad damage naik. Itu GG banget sih. Kalau ngomongin soal all in damage, ini bisa dibilang Sakura ini pilihan ya. Kalau nggak lagi garrison, setiap kali pakai rage skill kan dapat stack tadi. Nah, setiap stack tadi itu ningkatin chance buat heavy strike muncul sebesar 5%. Jadi misalkan kalau kita udah pakai 3 kali rage skill kan berarti dapat 3 stack, ningkatin infantry squad damage sebesar 9%. Heavy strike chance yang tadinya 50% di sini bakal ningkat jadi 5 kali 3, 15%, 65% jadinya chance-nya ya. Hitung-hitungannya kayak begitu. Jadi ini bisa dibilang hero yang all in rally damage besar sih bisa dibilang. Terus untuk transcenditnya kita bisa lihat di skill satunya, yang mana jelas damage vectornya jadi 16.000, masih semi-circular ya, semi-circular. Terus apa lagi yang beda? Increase the damage untuk current attack dari 25% jadi 40%. Yang perlu dipertimbangkan ini skill 1 ya, karena damage dan super weaponnya yang bagus banget sih. Statsnya buat naikin damage secara keseluruhan. Ini bagus banget buat whale. Yang jelas itu. Whale mah gak akan pernah mikir kalau ada hero TC baru bagus. Ya, bagus gak bagus pasti dibeli, tapi ini bagus. Terus untuk skill 2 Transcendit ada, nah ini nih yang aku bilang, kalau kalian nggak berniat Transcendit jangan, boleh ngambil tapi nggak maksimal. Tapi kalau misalkan Transcendit dan kalian nggak peduli soal mau dipakai di mana aja gitu si hero-nya ini, dan nggak perlu tentang rally, ya mending ambil Transcendit skill 2 dulu, karena dia ngelepas jadi yang tadinya hanya bisa dipakai buat rally infantry squad attack-nya sekarang bisa kemanapun. Ya bisa kemanapun jadinya 45%, bisa ke garrison, bisa ke field yang pasti ya. Dan kalau rally ya tetap aja dapat yang tadinya 8% jadi 10% sekarang ya. Skill 3 dari 30 jadi 40 spot HP-nya ya. Terus apalagi ininya juga nambah sih harusnya yang tadi.
dapat infantry squad damage reduction sebesar 8% sih, itu nambahnya kalau di sini ya. Terus skill 3 udah, skill 4 tuh, nah ini dari 40% jadi 50%, ini tebal banget sih. 50% squad defense, satu hero tebal banget sih. Ini aku sempat jadi inget lagi sama hero infantry yang tebal dari dulu tapi jarang kelihatan, itu Eddie. Karena Eddie ini tebal. Dan kalau diserang, kalian yang bonyok, apalagi kalau lagi di rally. Cuman jarang kelihatan, kenapa? Karena dia susah dipakai di field, karena nggak ada travel speed. Lambat banget. Walaupun tebel banget, dan kalau diserang, dia nusuk-nusuk karena ada counter damage. Ini Eddie ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangin sama Sakura ya. Dia nggak ada travel speednya sama sekali. Apakah akan berujung jadi Eddie juga? Harusnya sih enggak ya, harusnya bisa diakalin, misalkan dipasangin sama Adut yang ada 30% travel speed. Pokoknya harus dipartnerin sama yang punya travel speednya gede, seenggaknya 20% lah. Kayak gitu. Jadinya Eddie apakah worth it untuk didapetin? Masih worth it sih kalau dipikir-pikir. Cuman kalau untuk skill damage-nya tetap gedean yang ini sih. Walaupun dia masih, yang berguna dia tuh punya value HP, defense, sama counter damage tadi. Nusuk kalau diserang gitu. Kalau ini dia damage-nya gede ke target yang dia serang ya. Itu untuk skill mana nih? Skill 4 ya. Tadi ngomongin soal defense keras-kerasan. Ini keras, tapi sayangnya nggak bisa dipakai garrison. Kalau targetnya diapit atau diserang oleh lebih dari satu squad, rage recovery speed kita nambah 10%. Yang tadinya dibatasin buat rally doang, sekarang bisa lepas. Dan yang terakhir ya nambah tuh. Jadi setiap kali chance yang tadi dua heavy strike, kita ngasih 9.000 damage ke target kita yang sekarang lagi kita serang, sekarang jadi 15.000. Sedap ya. Ini sedap banget kalau dikomboin sama hero yang punya attack tinggi kayak Adut ya. Adut 84% attack-nya itu kalau mau all in attack ya. Karena defense-nya udah ditalangin sama dia. Dan rally kan jangka panjang. Ya kalau pakai Adut 84% itu bagus banget ya. Mau dipasangin, katanya Adut dipakai dibuat rally kemarin, dihujat-hujat ya. Kalau Adut doang jadi leadernya satu ya. Kalau misalkan tahu combo dan sinerginya, itu bisa mantap banget kalau dipasangin sama Sakura. Di sini kalau sarannya dia sih pakai Stella ya. Memang benar karena Stella juga TC Hero Transcended, tapi kalau kalian nggak punya itu bisa jadi salah satu pilihan. Dan apalagi dia nggak punya travel speed, bisa dipasangin sama Adut yang punya 30% travel speed. Itu hanya pertimbangan saja ya. Apalagi kalau player lama punyanya kan Adut. Atau bisa pakai Island Vault kalau mau damage-nya gila-gilaan ya. Itu gede banget sih skill damage-nya pasti ya. Walaupun bakal jadi incaran pertama mungkin. Kayak gitu. Udah ya. Terus strateginya sekalian di video yang sama bentar. Kayaknya sih di video selanjutnya aja kali ya untuk strateginya ya. Hero mana yang bagus untuk dikombinasiin sama talent tree dan lain-lainnya. Tapi apakah rekomen? Nah, ini dulu yang penting kali ya. Apakah ini rekomen? Rekomen sih. Ini rekomen, tapi buat hero kayak apa ya? Buat player kayak Garrison itu aku nimbang-nimbang banget sih ini hero value. Tapi dipakai Garrison, aduh, kayak susah ya. Hero rally aku ada. Emang ditakdirin pemimpin rally ke aku ini, tapi pemimpin rally itu udah banyak. Yang susah itu bukan nge-rally, tapi mempertahankan si bangunan itu yang susah tuh. Dan kalau milih ini sih, kalau kalian nggak mikirin soal rally atau garrison, ini bisa dipakai buat field dan paling gede si stats attack-nya daripada semua hero ya. Karena di sini kalau misalkan skill 2-nya Transcended tadi bisa dapat 45% attack di field, terus dapat 30% HP ya di field juga, ini di field dan semua kondisi, dan ini juga dapat 40% ya. Jadi kalau misalkan di field bisa dapat 30% HP, 40% defense, dan kalau Transcended dapat 45% attack dan dapat increase damage yang besar. Sedangkan yang perlu dipertimbangkan nggak ada travel speed aja, dan skill 2-nya ini yang perlu dipertimbangin. Kayak gitu sih.
Untuk tire-nya sendiri pasti tire S ini. Tetap di tire S ini gede banget si efeknya dan damage-nya bakal gede banget. Tapi kalau kalian misalkan masih ragu dan masih ada waktu sebelum TC Sancha, aku bakal bahas hero Sancha yaitu Julian, yang mana ini menarik juga. Dan surprisingly aku jadi bingung milih Julian atau Sakura. Tapi yang pasti sih kalau pilih Sakura, kalian harus siap Transcended skill 2 ini kalau mau lebih efektif ya. Buat player Garrison yang dipertimbangin skill 4 karena dia nggak bisa lepas tuh. Kalau nggak Garrison nggak dapat squad defense, padahal pas Garrison butuh banget defense. Mungkin bisa pertimbangin pilih Julian yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi thank you buat yang udah nonton. Kita bakal bahas Julian di video selanjutnya. Lalu setelah Julian mungkin strategi hero-nya baru ke AR ya. Jadi thank you. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe kalau tertarik, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.